Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Andes R. Ahmad Munjin MSI yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpresentasi. Perkenalkan, nama saya Novel Maulana Mumtaz. Saya dari Prodi Administrasi Publik kelas sore bernomor NIM D.22111181. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Administrasi Perkantoran. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke isi dari materi saya. Yang pertama, pengertian dari administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran merupakan kegiatan perencanaan keuangan, penagihan, pencatatan, personalia, dan distribusi barang serta logistik dalam sebuah organisasi. Atau menurut beberapa ahli, administrasi perkantoran dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut William Spiegel and Ernest Davis dalam bukunya yang berjudul Principles of Business Organization and Operation, manajemen perkantoran adalah pengarahan menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan seperti transportasi, manufacturing, pergudangan, dan penjualan. Yang kedua, menurut Arthur Granger dalam bukunya yang berjudul National Office Management Associator Report, manajemen kantor adalah fungsi dari tata penyelenggaraan, pelayanan, komunikasi, dan perekam dari suatu organisasi. Yang ketiga, menurut Evans dalam bukunya yang berjudul Administrasi Perkantoran Modern, administrasi perkantoran sebagai fungsi yang berkaitan dengan manajemen dan pengarahan semua tahap operasi perusahaan, yaitu proses pengolahan data dan komunikasi dan memori. Selanjutnya, ada peran dan fungsi dari administrasi perkantoran. Peran dari administrasi perkantoran yang pertama adalah sebagai media komunikasi antara dua belah pihak atau lebih yang sedang menjalin hubungan bisnis atau lainnya. Yang kedua, sebagai jembatan histori untuk mengungkap kejadian di masa lampau. Yang ketiga, ada penghubung segala dan tujuan bagi masing-masing pihak. Untuk fungsi dari administrasi perkantoran ada beberapa. Yang pertama adalah fungsi teknis, yaitu fungsi yang mengaplikasikan keterampilan dan berkaitan dengan teknologi guna memproduksi sebuah informasi. Yang kedua ada fungsi rutinitas pemeliharaan dan duplikasi, yaitu fungsi untuk melakukan aktivitas kearsipan dan pengadaan. Yang ketiga ada fungsi manajerial, yaitu fungsi yang di dalamnya terdapat prinsip perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kepada SDM dan produksi serta proses kinerjanya. Yang keempat ada fungsi analisis, yaitu fungsi untuk menjadikan semua proses administrasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Yang kelima ada fungsi validitas, yaitu fungsi yang memungkinkan suatu dokumen administrasi dijadikan sebagai bahan barang bukti kejadian jika dibutuhkan. Selanjutnya ada ruang lingkup administrasi perkantoran. Ada beberapa ruang lingkup administrasi perkantoran. Yang pertama adalah kegiatan kantor. Kegiatan kantor merupakan kegiatan yang dilakukan dalam perkantoran, di mana semakin luas tujuan perusahaan, maka semakin besar pula kegiatan perkantoran yang dilakukannya. Kegiatan kantor terdiri dari beberapa kegiatan antara lain perencanaan perkantoran, yaitu proses menentukan arah kegiatan kantor dengan meninjau kembali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan kantor. Selanjutnya ada pengorganisasian perkantoran, yaitu pengaturan sejumlah fungsi organisasi dengan fungsi-fungsi. Selanjutnya ada pengarahan perkantoran, yaitu kegiatan yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja secara maksimal sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Selanjutnya ada pengawasan perkantoran, yaitu kegiatan yang memastikan bahwa sasaran dan perencanaan dapat berjalan sesuai dengan target yang ingin dicapai.
Yang kedua ada sarana dan fasilitas kerja kantor. Kantor merupakan keseluruhan ruang dalam suatu bangunan yang di dalamnya terdapat kegiatan tata usaha atau kegiatan manajemen maupun berbagai tugas lainnya. Perkantoran terikat dengan prasarana seperti lokasi kantor, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi kantor yaitu keamanan lingkungan dan harga. Yang kedua ada gedung. Faktor-faktor yang menjadi perhatikan dalam penentuan gedung yaitu gedung tersebut dapat menjamin keamanan dan kesehatan karyawannya, memiliki fasilitas yang memadai, dan harga gedung yang kompetitif seimbang dengan biaya dan keuntungan. Yang ketiga ada peralatan. Peralatan dapat digolongkan dalam dua kelompok yaitu perabotan kantor dan perbekalan kantor. Yang keempat ada interior. Interior adalah tatanan parabot atau perangkat yang menunjang pelaksanaan kinerja dalam ruangan kantor. Yang kelima ada mesin-mesin kantor. Dalam perencanaan kegiatan kantor memiliki rumus perencanaan mesin yang digunakan sesuai dengan prosedur kerja, metode kerja, dan kebutuhan interior. Tujuan dari administrasi perkantoran. Tujuan dari administrasi perkantoran sangat penting untuk perkembangan sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuan administrasi inilah yang akan membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Adapun tujuan administrasi perkantoran diantaranya yang pertama ialah administrasi bertujuan untuk memonitoring kegiatan atau data yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Yang kedua, agar pengelola usaha bisa mengevaluasi suatu kegiatan dalam pengorganisasian perusahaan. Yang ketiga, untuk menyusun suatu program pengembangan usaha dan suatu kegiatan pengorganisasian. Yang keempat, administrasi bertujuan untuk mengamankan data atau catatan atau mengamankan suatu kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Atas kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.